Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Bertemu kembali dalam Rema pada pagi hari ini. Saya yakin saudara-saudara sekalian dalam keadaan baik dan tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita tenangkan hati kita. Kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih pada pagi hari ini Engkau telah menolong kehidupan kami. Saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu memberkati setiap hati kami dalam kami menjalani kegiatan kami sepanjang hari ini, boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang akan memberkati kita pada pagi hari ini tertulis di dalam Kolose pasal 2 ayat 2 sampai ayat 3. Firman Tuhan berkata, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah yaitu Kristus, sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat dan pengetahuan. Tema renungan kita pada pagi hari ini yaitu harta yang tak ternilai harganya. Saudara-saudara, di zaman sekarang ini banyak orang berjuang dan berlomba-lomba untuk memperoleh kekayaan sebanyak-banyak mungkin dengan sebuah paradigma bahwa semakin banyak harta yang dimiliki akan semakin besar juga penghormatan dan penghargaan orang terhadap dirinya, sehingga ketika seseorang sudah menjadi kaya akhirnya menjadi sombong. Banyak orang untuk mendapat harta benda sebanyak mungkin itu rela melakukan berbagai kecurangan. Ada orang yang rela melakukan korupsi hanya untuk memperkaya diri sendiri dan berbagai hal yang lain. Saudara-saudara, dalam kita mencari harta duniawi tidak akan pernah ada puasnya. Orang yang sudah memiliki motor ingin mempunyai mobil. Orang yang sudah punya mobil pengen punya yang lebih mahal lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Banyak orang kaya justru semakin banyak harta, semakin besar juga ketakutan yang dimiliki. Takut kehilangan hartanya tersebut. Tidak sedikit orang juga justru merasa tidak tenang di dalam hidupnya ketika sudah memperoleh banyak harta tersebut dan merasa tidak bahagia dengan apa yang dimiliki. Tidak ada yang salah kalau Tuhan memang izinkan kita mempunyai harta, Tuhan izinkan kita menjadi kaya. Tetapi yang salah adalah ketika harta yang kita miliki diperoleh dengan cara-cara yang tidak baik, dengan cara-cara yang curang. Saudara-saudaraku, sebanyak apapun harta yang kita kumpulkan di dunia ini, itu sifatnya hanyalah sementara dan semu. Ketika kita mati nanti tidak ada yang kita bawa dalam kekekalan. Namun pada pagi hari ini Rasul Paulus mengajarkan kepada kita bahwa ada harta yang tak ternilai harganya. Rasul Paulus juga berlomba-lomba dalam mengejar suatu harta. Dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Kolose, Paulus melukiskan upayanya itu sebagai suatu perjuangan yang berat di ayat 1 untuk memperoleh harta tersebut. Harta macam apakah yang kiranya yang sedang dikejar Rasul Paulus dengan perjuangan yang berat itu? Jawabannya adalah harta di dalam Yesus Kristus. Sebab di dalam Yesuslah tersembunyi segala harta, hikmat dan pengetahuan, di ayat yang ketiga dalam pasal ini. Berbeda dengan orang yang memiliki harta duniawi
yang lebih banyak enggan membagi-bagikan miliknya itu kepada orang lain. Tetapi Rasul Paulus justru berusaha dengan sungguh-sungguh agar jemaat yang ada di Kolose dapat memperoleh harta itu juga sebagaimana Rasul Paulus memilikinya. Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat yang ada di Kolose bahwa harta yang sesungguhnya bukanlah harta duniawi yang sedang dikumpulkan banyak orang, tetapi Rasul Paulus menghibur jemaat yang di Kolose bahwa ada harta yang lebih besar daripada harta duniawi yang seperti orang-orang kumpulkan. Sehingga Rasul Paulus berharap bahwa pada suatu saat jemaat ini pun memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian tentang Yesus Kristus. Rasul Paulus begitu ingin agar jemaat yang ada di Kolose mengenal rahasia terdalam dari Allah, yaitu pribadi Yesus Kristus. Sebab sebagaimana yang kita ketahui, iman jemaat yang ada di Kolose kala itu sedang diperhadapkan kepada sebuah ancaman yang dikhawatirkan dapat membelokkan jemaat tersebut dari iman mereka yang sejati kepada Yesus Kristus kepada hal-hal yang lain. Bagi Rasul Paulus sangat penting untuk memperoleh dan memiliki iman yang sejati kepada Yesus Kristus. Begitu pula dengan kita jemaat yang ada hari ini. Jangan pula kita terlalu sibuk mengumpulkan harta-harta duniawi, tetapi kita lupa dengan harta yang tak ternilai harganya itu, yaitu Yesus Kristus. Mari kita memfokuskan diri kita untuk memperoleh harta yang bersifat kekekalan, yang dapat memberikan jaminan dalam kehidupan kita. Karena harta yang kita miliki di dunia ini tidak akan pernah memberikan jaminan keselamatan untuk diri kita. Tetapi harta yang kita miliki di dalam Yesus Kristus sifatnya adalah kekal, yang kita peroleh pengertian pengetahuan tentang rahasia Allah itu, yaitu Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, milikilah harta yang tak ternilai harganya itu, dan harta yang tidak pernah bisa dicuri oleh siapapun. Kalau harta yang kita miliki adalah harta benda ataupun uang, itu bisa dicuri oleh orang lain. Tetapi harta di dalam Kristus Yesus, yaitu pengetahuan, hikmat, dan rahasia Allah, yaitu Yesus Kristus, tidak akan pernah bisa dicuri dan diambil oleh orang lain. Kiranya harta itu kita sudah peroleh dan kita hidup di dalamnya, melakukan segala apa yang diperintahkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga kita hidup sesuai dengan apa yang Dia mau selama kita hidup di dunia ini. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur diajarkan kembali oleh firman-Mu kepada kami pada pagi hari ini, bahwa ada harta yang tak ternilai harganya, yaitu rahasia Allah di dalam Yesus Kristus. Kiranya melalui perenungan kami pada pagi hari ini, kami memfokuskan diri kami untuk memperoleh harta yang tak ternilai itu, yang bersifat kekekalan. Terima kasih Bapa yang baik. Berkatilah setiap pekerjaan dan aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami bersyukur untuk setiap anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.